Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan ya tausiah kemarin ya. Pak Dio tadi masih membaca surat bahwa Quran ini ya selain hudalil muttaqin ya, kemarin juga disebutkan itu udah hudalinas gitu ya. Jadi memang ini adalah petunjuk atau pedoman bukan hanya untuk orang yang takwa saja, tapi juga untuk apa? Manusia nih semuanya secara keseluruhan sebenarnya gitu ya. Dan itu diusahakan ya kita mempelajari Quran itu memang terutama interaksinya di dalam bulan Ramadan ini ya. Karena kan di situ disebutkan ya Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu ya. Nah, di situ dijelaskan itu ya di dalam Al-Qur'an itu ya. Bagaimana penjelasan supaya jadi pedoman ini lengkap ya saya kira. Mulai bagaimana mendidik anak-anak ya, kemudian dewasa, berkenalan dengan pasangan, menikah gitu kan ya. Sampai meninggalnya ya, bagaimana orang yang meninggal husnul khotimah dengan yang su'ul khotimah dijelaskan. Kemudian sampai di alam kubur ya, sampai nanti dibangkitkan ya, kemudian dihisab sampai nanti kekal di surga dan di neraka itu detail sekali gitu ya. Bahkan penjelasan itu juga dipraktekkan gitu ya, yaitu dipraktekkan ya supaya jelas bagi kita ya, yaitu dipraktekkan oleh Rasulullah gitu. Jadi kalau ini dijadikan pedoman hidup itu namanya sunnah gitu. As-sunnah gitu. Siapa yang mempraktekkan ini? Ya, pedoman ini yang mencontohkan itu kan adalah Nabi kan, Rasulullah gitu. Makanya disebut juga as-sunnah an-nabawiyah gitu, atau sunnah Nabi lah disebutkan gitu ya. Jadi memang sudah jelas sebenarnya itu ya. Pedoman ini dipraktekkan juga, dikasih contoh ya, baik oleh Rasulullah juga mungkin dilihat juga dipraktekkan oleh para sahabat di situ gitu. Jadi ini sebenarnya sudah jelas. Dan kalau kita menerapkan pedoman ini ya, isi Al-Qur'an ini ya, kita sebenarnya mudah hidup itu gitu ya. Ya, jadi situ kan Allah berfirman di dalam lanjutan surat tadi Syahrul Ramadan itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu akan memberikan kemudahan sebenarnya ya, bukan kesulitan. Jadi kalau misalkan hidup kita ini susah gitu ya, bukan berarti sekali lagi ini bukan kita ini nggak hebat, bukan. Sebenarnya mungkin prinsipnya adalah mungkin kita tidak memenuhi tidak memenuhi, tidak mengikuti pedoman gitu ya di dalam Quran ini gitu. Ya, dan kadang-kadang memenuhi itu harus belajar gitu. Harus belajar gitu ya. Nggak bisa gitu. Karena pernah ada dua sahabat ya, kakak adik. Yang satu tuh berdoa, ibadah lah di masjid gitu. Kemudian ditanya, itu ahli ibadah, terus yang satunya kakaknya tuh lagi cari ini, cari penghidupan ya, supaya untuk memberikan, artinya untuk hidup mereka berdua itu. Kata Rasulullah, itu lebih baik tuh saudara yang berikhtiar cari itu usaha itu daripada berdoa terus gitu. Jadi emang harus seimbang gitu ya, ada ikhtiar ya. Jadi kadang-kala kenapa Islam nggak maju itu ya karena kitanya tidak mengikuti ajaran yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran itu gitu ya. Dan Al-Quran ini memang sudah jelas ini adalah firman Allah. Coba bayangkan, ada nggak bacaan yang diulang terus itu ya? Coba ada kitab gitu ya, dibaca sehari minimal 17 kali aja. Bosan nggak kita kalau membaca 17 kali? Bosan kan gitu. Bahkan bukan hanya 17, itu kan minimal ya. Kadang-kadang di dalam berdoa di awal dan ditutup juga kan dibaca itu ya, surat Al-Fatihah itu. Kita merasa bosan nggak membaca itu? Enggak gitu. Senang sekali gitu. Nah, itulah menunjukkan kalau Al-Quran itu adalah
tulisan seseorang, ya mungkin kita akan bosan itu dibaca berulang-ulang tiap hari dibaca gitu ya. Nah itulah menandakan bagaimana kemuliaan atau kekhasan Al-Quran itu gitu ya. Oke. Tapi mungkin barangkali saya ingin menyampaikan ya di sini di dalam Al-Quran ini poinnya yang utama adalah ada keterkaitan antara iman, ilmu dan amal gitu ya. Bukan hanya sekedar iman gitu ya, tapi kita juga harus belajar ya, mumpung lagi bulan Ramadan ini belajar gitu ya. Jangan sampai kita beragama, beribadah ini tanpa ilmu gitu ya. Makanya kan ada istilah Einstein itu kan, agama tanpa ilmu itu adalah istilahnya lumpuh ya, buta gitu. Kemudian ilmu tanpa agama katanya lumpuh gitu kan. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Kenapa? Di sini nih media itu bisa macam-macam itu informasi itu. Nah, kalau kita nggak tahu agama, iman gitu ya, cari ilmu bisa tersesat kita gitu. Ya, begitu juga gitu ya. Hanya belajar agama tanpa mencari ilmu ya, kita juga mungkin jadi ikut-ikutan juga gitu kan, seperti itu. Jadi itu ya, makanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat gitu. Jadi Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat gitu ya. Jadi benar-benar gitu ya, harus belajar nih kita nih ya, mumpung masih muda belajar gitu ya. Nah, tapi itu satu lagi selain iman, ilmu, satu lagi sebenarnya amal gitu ya. Jangan belajar ilmu saja tapi tidak diamalkan gitu. Kadang kita belajar gitu ya, banyak nih di postingan dia di WA tuh ya, wah ngajak kebaikan gitu. Tapi kadang-kala yang memposting itu nggak mau mengerjakan gitu. Bahkan kadang-kala hanya posting dibaca mah enggak gitu kan, ngajak gitu, tapi dia tidak melakukan sendiri. Nah ini hati-hati nih ya. Ya, Allah berfirman dalam surat As-Saffat ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la taf'alun. Janganlah kamu mengatakan yang kamu sendiri tidak melakukan gitu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi Allah itu sangat murka ya terhadap orang ya mengatakan tapi dia tidak melakukan gitu. Jadi mengajak kebaikan, ayo kita ngaji, ayo kita sholat gitu, ayo kita sedekah, tapi dia tidak sendiri, tidak melakukan. Nggak boleh itu ya. Nah kalau kita kan wah gitu supaya ini gitu, tapi dia sendiri tidak melakukan. Ayo membantu orang gitu, tapi dia tidak membantu orang gitu. Ini hati-hati gitu ya. Jadi itu adalah ada 3 kekuatan itu, iman, ilmu dan amal itu ya. Amal itu jangan sampai kita hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan itu. Kaburon maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu ya. Jadi Allah sangat murka nih ya pada orang yang mengatakan, ngajak kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu ya. Mungkin barangkali itu saja ya. Jadi Bapak harapkan memang dalam bulan Ramadan ini bukan hanya baca memang akan satu huruf aja ya 10 kebaikan dan bisa dilipat gandakan dalam bulan Ramadan itu ya. Setelah membaca nanti harusnya kita tertarik ya, kemudian tilawah gitu ya, istilahnya ngederes ya. Kalau dulu orang tua tuh yuk ngederes, tadarus gitu ya, saling mempelajari itu. Bukan hanya sekedar baca, yuk tilawah itu bukan baca tapi belajar. Tapi kalau tilawah mah biasanya 1-5 ayat lah maksimum ya, supaya benar-benar mendalami ya sampai kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahapan berikutnya adalah menghafal ya, tahfiz gitu. Karena kalau sudah menghafal kita nggak usah bawa Quran lagi tuh, langsung hafal, langsung diterapkan dan seterusnya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Insyaallah akan hidup bahagia dunia akhirat ya. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.